как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 9143 ya. Baik, kita ulangi klien nomor 9143. Di sini ada terawangan sebuah cincin bermata merah ya. Sebelum melakukan terawangan, Mbak Wira menginformasikan terlebih dahulu bahwa terus terang Mbak Wira tidak tanya benda ini milik siapa ya. Terus terang Mbak Wira tidak bertanya ini milik siapa, karena bisa jadi loh benda yang dikirimkan itu, foto benda yang dikirimkan itu ada display. Ya, jadi Mbak Wira terus terang tidak bertanya ini milik siapa, kemudian belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktis yang meritualkan siapa. Terus terang Mbak Wira tidak bertanya. Kenapa? Supaya hasil terawangan itu tetap objektif, benar-benar hanya membaca dari foto benda yang dikirimkan. Ya, jelas ya. Nah, oleh karena Mbak Wira itu tidak tahu ya ini benda milik siapa, atau belinya di mana, ataupun praktisnya siapa, maka betul-betul untuk hasil terawangan adalah hasil pembacaan dari foto yang dikirim, tanpa ada unsur ingin menjatuhkan siapapun, ingin menjelekkan siapapun, ataupun ingin meninggikan atau membaik-baikkan siapapun. Karena toh Mbak Wira nggak tahu ini belinya di mana. Ini tolong dipahami bagi seluruh pendengarnya saja. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa ketika hasil terawangan itu buruk, oh berarti Mbak Wira sentimen dengan praktisinya, atau oh ketika hasil terawangannya baik, oh berarti itu temennya Mbak Wira. Enggak ada. Hal-hal semacam itu betul-betul tidak ada. Bahkan sekalipun Mbak Wira pernah loh ya menerawang benda hasil ritualan Mbak Wira sendiri, dan Mbak Wira katakan ini kosong mas, pernah ada penghuninya tapi mati penghuninya dalam menjalankan tugas yang Anda berikan. Loh bener tuh Mbak? Iya betul. Mbak Wira tahu nggak itu benda hasil ritualnya siapa? Nggak tahu, tapi memang terbaca residunya seperti itu. Ini adalah benda dari Mbak Wira. Oh alah ya, saya turut berduka cita. Sebagai garansi gitu kan, maka benda ini dulu maharnya berapa, silahkan kalau Anda nanti mahar lagi Mbak Wira beri diskon gitu. Katakan oh dulu maharnya 2 juta Mbak, oke silahkan nanti kalau Anda mahar lagi katakan maharnya 6 juta gitu katakan, maka Anda dapat potongan 2 juta sesuai harga dari azimat yang pernah berkhodam kemudian mati tersebut. Itu garansi dari Mbak Wira itu seperti itu. Karena gimana pun juga namanya pelanggan ya, namanya klien itu butuh rasa aman, butuh rasa tenang, butuh rasa nyaman ketika dia memahar, dan itu adalah garansi dari Mbak. Itu gitu ya. Bahkan Mbak Wira menceritakan bahwa bahkan ketika benda itu adalah hasil ritualnya Mbak Wira, sekalipun kalau mati ya mati, Mbak Wira sampaikan apa adanya. Ya ini Mbak Wira itu sampai seperti itu ketika melakukan terawangan. Jadi tolong dipahami bahwa Mbak Wira apa adanya saja, karena Mbak Wira dapat bertahan ya 7 tahun dalam melakukan jasa terawangan ya karena memang keapa adaannya itu tadi, apa adanya saja. Jelas ya? Kita kembali ke benda ya, sebuah cincin bermata merah dari klien nomor 9143 ini. Mbak Wira menggunakan 3 metode ya dalam melakukan terawangan benda nomor 9143. Yang pertama yaitu vibrasi energi. Karena begini mas ya, namanya tuah itu asalnya dari energi. Ya memang ada benda-benda bertuah yang tidak mengandung energi, itu ada. Tapi 90% benda bertuah itu tuahnya berasal dari energi. Oleh karenanya kalau benda itu memang bertuah, berarti vibrasi energinya itu bisa dirasakan. Dan seorang praktisi terawangan harus bisa membedakan apakah energi tersebut berasal dari alam semesta ya. Misalnya benda-benda yang dibuat oleh alam semesta kayak apa sih? Mustika misalnya, merah delima contohnya, itu yang dibuat oleh alam semesta. Yang mengisi energi pada mustika itu ya alam semesta, bukan buatan manusia. Ataupun energi itu berasal dari manusia ya, contohnya apa ya, benda-benda bertuah seperti ini buatan manusia, yang mengisi energinya adalah manusia. Manusia siapa? Praktisi yang meritualkan gitu ya. Ada banyak teknik yang digunakan untuk mengisi energi manusia ke dalam benda ya. Salah satu yang Mbak Wira tahu itu menggunakan teknik prana gitu ya. Lalu yang ketiga, apakah energi itu berasal dari makhluk yang namanya khodam ya, atau jin pendamping. Nah itu kudu paham. Nah, untuk benda milik klien nomor atau dari klien nomor 9143 ini, Mbak Wira tidak merasakan adanya vibrasi energi apapun. Dari alam juga nggak terasa, dari manusia juga nggak terasa.
dari Khodam tidak terasa. Memang ada sedikit residu, sedikit saja. Itu menandakan bahwa benda ini pernah berkhodam namun khodamnya sudah mati. Gitu ya. Ini Mbah Wira jelaskan di awal ya. Tolong jangan dianggap Mbah Wira menjelekkan siapapun, karena toh ketika benda itu dari Mbah Wira sekalipun, ketika mati ya Mbah Wira sampaikan mati. Gitu ya. Yang kedua yaitu menggunakan apa? Visualisasi ya. Visualisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda kehadiran khodam atau mencari manifestasi khodam atau mencari kehadiran khodam. Memang teknik manifestasi ini melengkapi teknik vibrasi energi, karena barangkali secara vibrasi energi sangat halus dan sulit untuk dirasakan, ternyata secara visual kelihatan kayak gitu. Nah, pada benda dari klien nomor 9143 ini Mbak Wira tidak menangkap adanya visualisasi apapun. Ya, jadi memang yaitu tadi Mbak Wira hanya mendapat kejelasan gambaran pernah ada khodam wanita yang menghuni benda ini dengan tuah utama yaitu proteksi dan pengasihan, tapi itu sekarang sudah tidak ada. Ya, jadi ini kosong, tidak berkhodam. Nah, yang terakhir ada metode yang paling pamungkas gitu ya, digunakan untuk mengecek terakhir apabila dua metode sebelumnya diketahui hasilnya kosong, yaitu namanya metode injeksi energi. Itu untuk memancing. Siapa tahu khodamnya itu sembunyi ya, atau berada di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, sehingga perlu dipancing untuk keluar. Ini ibarat kita mau melihat ikannya ada di dalam air, maka dipancing dulu supaya keluar. Kalau ikannya udah keluar kan bisa dilihat tuh warnanya apa, bentuknya gimana, ukuran panjangnya seberapa, beratnya berapa kilo kan gitu. Nah, sama khodam pun demikian, kita pancing dengan apa? Menginjeknya dengan energi. Nah, ternyata setelah Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali tidak terdapat feedback apapun. Hal itu jelas ya menjadi tanda bahwa memang benda dari klien nomor 9143 ini kosong, tidak berkhodam. Mohon maaf ya, Mbak Wira turut menyesal, turut berduka cita. Tapi sekali lagi Mbak Wira sampaikan bahwa Mbak Wira tidak tahu ini belinya dari mana, sehingga memang tidak ada unsur menjelek-jelekan siapapun di sini gitu ya. Tolong gunakan hasil terawangan ini dengan bijak, jangan digunakan untuk mengadu domba antar praktisi. Kata Mbak Wira ini kosong tidak berkhodam, gimana sih? Wah, ini bahaya, kalimat itu bahaya. Ya, jadi ini ada beberapa hal ya yang menyebabkan suatu benda berkhodam itu jadi kosong, kehilangan khodamnya. Itu udah sering Mbak Wira bahas di banyak video, nanti bisa Anda dengarkan. Mbak Wira akan fokus pada satu saja, yaitu khodam yang mati. Loh Mbah, khodam itu bisa mati toh? Bisa. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, jin yang sudah disumpah ya dengan perjanjian tertentu, sehingga dia loyal mendampingi manusia. Yang namanya loyal berarti dia siap berkorban nyawa untuk melindungi tuannya. Ya, siap berkorban nyawa untuk melindungi tuannya. Untuk tuah proteksi seperti ini misalnya kayak gini, misalnya Anda bermasalah dengan Mbak Wira nyandat Anda, kemudian si khodam memagari diri Anda, memproteksi diri Anda, gitu kan. Nah, sebentar ya. Nah, kemudian ketika pagaran itu terkena serangan, jelas yang terhantam pertama kali kan pagarnya. Mungkin secara fisik Anda sehat, baik-baik saja, tapi khodam yang membentengi diri Anda rusak, mati duluan. Ibarat Anda naik mobil, bempernya itu khodam. Jadi ketika nabrak, jret gitu ya, Anda sehat, baik-baik aja di dalam ruang kemudi, tapi khodam yang menjadi bemper itu yang remuk pertama kali. Ini ya, ini yang sering kali terjadi. Dan seringkali pemahari itu luput gitu perhatiannya, bahwa dikira kalau khodam itu permanen ya Mbak. Khodam itu permanen ya, khodam permanen selama dia tidak mati ataupun tidak dirilis oleh pemiliknya. Loh, bisa ya khodam dirilis? Bisa. Dalam hati Anda mengingkari dia, wah punya khodam sama enggak ada bedanya, ya sudahlah ya, buang aja bendanya. Itu khodam rilis otomatis karena dianggap sudah tidak digunakan lagi. Ya, itu atau mati dalam kasus seperti tadi. Pengasihan bisa nggak membuat khodam mati? Bisa. Contohnya begini, Anda naksir Anya Geraldine, Mbah Wira juga naksir Anya Geraldine. Anda memerintahkan khodam dalam benda ini untuk membuat Anya Geraldine suka dengan Anda. Lah, Mbah Wira juga melakukan hal yang sama, membuat Anya Geraldine suka dengan Mbah Wira dengan melalui perantara khodam tembang liring misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Toh Anya Geraldine kan cuma satu, yang menginginkan dua orang, bisa lebih loh bahkan. Nah, akhirnya khodam itu saling bertarung memperebutkan pengaruh si Anya Geraldine ini tadi. Nah, khodam Anda kalah kuat. Apa yang terjadi? Afirmasi Anda nggak tembus, khodam Anda mati. Afirmasinya Mbak Wira tembus, kan menang khodamnya. Akhirnya Anya Geraldine naksir ke Mbak Wira. Itu contohnya. Atau jabatan juga begitu. Misal ada posisi manajer kosong, ya, Anda menginginkan jabatan itu bersama 4 orang lainnya, maka Anda mengafirmasikan khodam supaya membuat direktur senang dengan Anda, sehingga Anda bisa dipromosikan ke dalam jabatan manajer tersebut. Si B juga sama, si C juga sama, si D juga sama. Khodam bertarung nih. Kenapa? Karena manajernya jabatan cuma satu, yang ingin 4 orang.
khodamnya si D menang dalam bertarung itu, maka khodamnya si A, B, dan C mati semua. Akibatnya apa? Jabatan manajer dikasihkan ke si D. Afirmasi yang dilakukan oleh si A, si B, dan si C gagal semua. Ya, untuk menduduki jabatan manajer gagal semua. Plus khodamnya mati juga. A mati, B mati, C juga mati. Itu yang terjadi pada pertempuran ya dalam menjalankan sebuah afirmasi, dan itu biasa dalam dunia perkhodaman ya. Jadi jangan kemudian dipikir bahwa afirmasi saya nggak jalan nih, azimatnya berarti bohongan, kosongan. Belum tentu. Bisa jadi afirmasi Anda tidak jalan karena khodam sudah menjalankan mati-matian tapi ternyata gagal dalam bertugas karena ada pesaing yang menginginkan hal tersebut juga misalnya. Atau misalnya memang belum jatahnya atau belum rezekinya. Ingat loh ya, tugas manusia itu hanya berusaha, hanya berjuang. Ya, adapun yang menentukan itu tembus apa enggak adalah Gusti Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, khodam adalah wujud ikhtiar batiniah. Wujud ikhtiar batiniah. Sementara usaha nyata itu wujud ikhtiar lahiriah. Ditutup dengan doa minta kepada Gusti Allah semoga ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan ini berhasil sebagaimana harapan. Contoh. Anda buka warung soto. Ikhtiar batiniahnya apa? Afirmasikan kepada khodam untuk membantu kelancaran perdagangan. Misalnya kalau ada serangan dari kompetitor sesama penjual soto, dia yang menangkis. Kalau ada kirim-kiriman tanah kuburan, dia yang membersihkan. Untuk menarik pembeli agar tertarik melihat soto Anda, ngiler, pengen beli, dia yang melakukan. Itu ikhtiar batiniah. Sedangkan ikhtiar lahiriahnya apa? Masak soto yang enak. Masak soto nggak enak, gitu kan ya, walaupun Anda pakai khodam 1 karung ya tetap nggak akan laris. Masak soto yang enak itu ikhtiar lahiriah. Kemudian sotonya dipajang di tempat yang bersih, tokonya dibuka, itu ikhtiar lahiriah. Kalau Anda toko sotonya nggak dibuka-buka walaupun Anda pakai khodam 1 karung ya tetap nggak akan ada rezeki yang datang. Kenapa? Karena ikhtiar lahiriahnya tidak mengimbangi. Paham ya ini ya. Ibarat orang afirmasi khodam proteksi pengen selamat, itu kan ikhtiar batiniah. Ikhtiar lahiriahnya apa? Pakai helm. Walaupun Anda pakai khodam 1 karung, kalau Anda nggak pakai helm kemudian balapan jatuh ya mati juga gitu loh ya. Loh, hidup mati kan asalnya dari Tuhan, betul. Tapi ikhtiar itu perlu dilakukan. Itulah yang dilakukan para pembalap dunia. Para pembalap dunia itu kalau cuman mengandalkan hidup matinya orang di tangan Tuhan, mereka balapan nggak pakai helm, nggak pakai jaket. Ya, pembalap-pembalap dunia itu loh. Kenapa kok pembalap dunia itu pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu besi? Supaya apa? Kalau jatuh aman. Itu wujud ikhtiar lahiriah. Ikhtiar batiniahnya apa? Ya mungkin ada backingan tim spiritual di tim pembalap dan sebagainya, itu apa, menggeser hujan dan sebagainya, itu ikhtiar batiniahnya. Sehingga jalannya nggak licin dan seterusnya. Gitu loh ya. Ini harap dipahami oleh seluruh pendengar. Jadi jangan buru-buru. Ini mohon maaf, saya tidak tahu ini penjualnya siapa. Tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Tapi Mbak Wira memberikan edukasi ini supaya apa? Penjual itu tidak serta-merta langsung disalah-salahkan. Ketika azimat berkhodam itu Tuhannya nggak jalan, berarti abal-abal nih. Belum tentu. Bisa jadi memang ikhtiar lahiriahnya kurang. Ibarat mau jualan soto, ya pengen sotonya laris, tapi masaknya nggak enak. Misalnya kayak gitu. Atau pengen menang trading misalnya. Pengen menang trading, afirmasi khodam kerezekian 1 karung. Tapi ilmu trading dia nggak paham. Apa itu trading dia nggak ngerti. Bagaimana cara ngebit dia nggak paham. Bagaimana cara jual dia nggak paham. Apa itu cutting loss dia nggak ngerti. Nah ini ikhtiar lahiriahnya nggak mengimbangi ikhtiar batiniah. Akibatnya hasilnya juga nggak akan maksimal. Ibarat Valentino Rossi mau balapan, dia nyuruh khodam 1 karung untuk proteksi tapi nggak pakai helm, jatuh mati juga gitu loh ya. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ikhtiar lahiriah itu dibutuhkan untuk mengimbangi ikhtiar batiniah. Lalu tutup dengan doa. Kenapa? Karena tetap kita punya Tuhan. Ya, tetap kita punya Gusti Allah. Dan apapun yang terjadi itu biiznillah, atas izin Allah, atas kuasa Allah. Ingat, tidak ada satu daun pun yang akan jatuh kecuali atas izin Allah. Ingat loh ya, Mbak Wira tidak tahu ini praktisnya siapa, tapi Mbak Wira menjelaskan ini sebagai edukasi teman-teman semua yang memiliki benda bertuah, bahwa jangan keburu-buru menyalahkan praktisi yang menjual benda bertuah apabila afirmasi Anda nggak jalan, karena Tuhan pasti punya skenario.
Itu loh ya, khodam itu wujud ikhtiar. Sama seperti kita punya karyawan, tapi dia karyawan di batiniah yang menghalau hal-hal yang sifatnya magic. Sedangkan ikhtiar lahiriah itu kan wujud-wujud usaha nyata yang bisa kita lakukan sebagai apa? Jalannya masuk tuah yang diafirmasikan kepada ikhtiar batiniah atau kepada si khodam itu tadi. Gitu ya. Ibarat kita pengen pengasihan ya wujud ikhtiar lahiriahnya apa? Mandi yang bersih, pakaian yang rapi, pakai parfum, nongkrong di kafe. Itu ikhtiar lahiriah. Kalau kita afirmasi khodam pengasihan mendatangkan jodoh tapi kita cuman ngegame, mabar, tidur, makan, tidur di kamar, ya nggak ada yang kenal kita, ya gimana tuah mau berjalan. Gitu. Ya ini penting. Ya ini penting, Mbah Wira jelaskan seperti ini sebagai apa? Wujud edukasi bagi seluruh pendengar channelnya Mbah Wira bahwa khodam itu ikhtiar batiniah. Butuh ikhtiar lahiriah, butuh usaha nyata untuk mengiringi. Kalau ikhtiar batiniah sudah mentok, coba tambah ikhtiar lahiriahnya. Ya, Mbah Wira itu juga ritual banyak khodam kerezekian. Ya, tapi Mbah Wira tidak berhenti marketing, ya digital marketing, memperbarui konten, membuat konten, nge-share materi. Itu adalah ikhtiar lahiriah. Andai kata Mbah Wira hanya pakai azimat berkhodam saja gitu kan, benda bertuah kerezekian saja tapi tidak diiringi dengan ikhtiar lahiriah, bahkan nomor aja nggak Mbah Wira cantumkan di channelnya Mbah Wira, tidak Mbah Wira cantumkan di Instagramnya Mbah Wira, gimana orang mau menghubungi Mbah Wira? Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi mencantumkan nomor ngiklan itu adalah ikhtiar lahiriah dalam menyebut rezeki, tuah rezeki yang dibantu oleh si khodam sebagai wujud ikhtiar batiniah. Ingat, tutup dengan doa supaya apa? Supaya kita itu tetap sadar bahwa yang namanya apapun yang terjadi, kerezekian, pengasihan, jodoh, rezeki, proteksi, keselamatan dan semuanya itu terjadi biiznillah, atas izin Allah, atas kuasa Allah. Ya, khodam hanyalah wujud ikhtiar. Ini perlu Mbak Wira ulangi. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu banyak orang yang kemudian tidak memahami bahwa khodam sebagai wujud ikhtiar batiniah dianggap sebagai pembagi rezeki. Loh Mbak, saya punya khodam kok rezeki saya nggak berubah loh. Rezeki itu kan asalnya bukan dari khodam. Khodam itu adalah wujud ikhtiar batiniah. Gitu loh ya. Jadi jangan kemudian ketika rezeki nggak berubah disalahkan khodam. Itu sama seperti orang berbuat dosa lalu wah aku khilaf terkena godaan setan. Loh jangan dulu gitu loh ya. Setan tuh nggak usah menggoda orang gitu ya. Kalau orang itu kesadarannya rendah, ini Mbak Wira bilang kesadarannya rendah ya, itu nggak usah digoda setan pun ya dia akan berbuat maksiat gitu. Kemudian nyalakan godaan setan gitu kan. Nah ini yang bahaya itu yang hal semacam ini. Jadi tanpa adanya kesadaran memang memiliki benda-benda bertuah itu bahaya. Jelas ya ini ya. Oke, itu yang perlu Mbah Wira sampaikan ya Lur ya. Silahkan kalau ada tanggapan boleh. Kalau ada cerita, misalnya, oh iya Mbah bener Mbah saya dulu memiliki benda ini tuahnya jalan baik, kok akhir-akhir ini merasa nggak jalan baik. Kenapa ya Mbah? Itulah kenapa saya melakukan terawangan ke Mbah Wira. Oh ternyata khodamnya mati, ya sudah kalau memang mati atau misalnya seperti itu atau apapun lah tanggapan Anda yang ingin Anda sampaikan atas apa ya respon dari terawangan Mbah Wira, supaya nanti apapun yang Anda ketikkan akan Mbah Wira screenshot untuk menjadi testimoni di channel Mbah Wira supaya orang itu tahu Mbah Wira ngobrol 20 menit bukannya sekedar halusinasi dan omong kosong semata, melainkan ada tanggapan dari klien yang diterawang seperti itu. Oke, terima kasih, selamat siang.